yang berikutnya adalah tentang kemampuan berpikir sejarah. Yang pertama adalah kemampuan berpikir kronologis. Kronologis sendiri berarti pengetahuan tentang urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa. Pengetahuan ini sangat penting dalam pelajaran sejarah yang senantiasa menekankan perlunya mengurutkan seluruh kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktunya, yakni menempatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi lebih dahulu daripada yang terjadi kemudian. Sebagai contoh, peristiwa yang terjadi pada tahun 1945 lebih didahulukan dari peristiwa yang terjadi pada tahun 1946. Meski kemampuan berpikir kronologis merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sejarah, namun sejarah tidak dapat disamakan dengan kronik. Pengertian kronik sendiri adalah catatan peristiwa menurut urutan waktu kejadiannya. Di dalam kronik hanya dilakukan pencatatan terhadap peristiwa tanpa memperdulikan keterkaitan antara peristiwa yang pertama dengan yang kedua dan selanjutnya. Sementara kronologi sangat menekankan keterkaitan antara peristiwa yang pertama, kedua, dan yang selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan berpikir priorisasi. Priorisasi adalah pembagian waktu menurut zamannya. Istilah priorisasi dalam bahasa Indonesia sepadan dengan penzamanan atau pembabakan. Ketiga istilah ini, priorisasi, penzamanan dan pembabakan mempunyai pengertian yang sama, yakni pembagian waktu menurut zamannya. Kata periodisasi berasal dari kata periode. Dalam bahasa Indonesia, kata periode mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, kurun waktu, kedua, lingkar waktu, dan ketiga, masa. Ketiga pengertian ini mengandung arti yang sama, yakni berkaitan dengan dimensi waktu. Oleh karena itu, memahami periode menjadi sangat penting dalam belajar sejarah, karena dimensi waktu merupakan sesuatu yang paling mendasar dalam ilmu sejarah. Periodisasi dan dalam ilmu sejarah berfungsi untuk menyusun bagaimana sistematika dalam penulisan sejarah.